Hai, aku Hesti. Aku Shemi, Kami dari Bookish Couple. Di episode kali ini, kami terpantik oleh artikel Lakoat Kujawas, Masyarakat Adat Molo Melawan Pemiskinan Negara Indonesia di website projectmultatuli.org. Artikel tersebut membahas soal bagaimana sih gaya hidup masyarakat adat Molo yang dipandang sebagai gaya hidup yang ketinggalan zaman oleh masyarakat urban. Padahal nih kenyataannya kearifan lokal yang mereka miliki sekarang jadi kayak punya nama beken seperti sustainability, healthy living, bahkan kata-kata makanan organik. Padahal, istilah-istilah beken tadi udah menjadi bagian dari gaya hidupnya masyarakat adat Molo dan juga masyarakat adat pada umumnya sejak dahulu kala. Jadi kayak gimana sih gaya hidup masyarakat adat Molo yang dimaksud dalam artikel ini? Yuk kita dengerin obrolan kali ini. Jadi Beb, aku tuh punya pengakuan dosa Apa tuh? Seminggu terakhir ini kan barusan masuk Q1 2023 ya. Jadinya kayak ada banyak sekali job desk baru, terus target-target baru, dan itu bikin aku overwhelming. Jadi aku sibuk gitu kan. Jadi aku kalau makan sekarang kayak ya udahlah yang bisa cepet aja karena ya deadline dan lain-lain, apalagi nih Q1. Salah satunya adalah aku pesan fast food lewat layanan delivery. Itu nggak sehat loh. Ya nggak sehat untuk kesehatan dan untuk kantong. I know, tapi kayak ngerasa iya sih kayak tapi tetap aja kayak ngerasa aku tuh harus tetap menjaga waktu gitu biar karena aku kerja 8 sampai 5 ya Beb, kan kamu tahu sendiri. At least aku pulang kantor itu nggak bawa kerjaan gitu. Jadi that's the reason why aku memilih jalan itu. Opsi cepat ya. Iya, betul. Tapi ya itu kayaknya kalau kamu terus-terusan melakukan itu kayaknya nggak sehat, Beb. Nah, sebenarnya waktu aku mau mengakui dosa ini, aku juga kepikiran apa aku mulai langganan catering sehat aja ya. Mungkin kamu sempet ya juga sih di Instagram, soalnya aku terpaparnya gara-gara Instagram ads sih, Beb. Gimana aku menurutmu? Tahu beberapa, ya. Menurutku kayak untuk apa nggak sih? Kayak itu kan harganya lumayan mahal juga nggak sih? Dan iya sih. Ya memang di labelnya healthy sih, tapi kan entahlah itu kayaknya udah lewat dengan harga normalnya nggak sih? Padahal kalau kamu juga kalau mau apa namanya makanan yang lebih sehat bisa ya pilih olahan rumah gitu, masakan rumah, olahan rumah gitu. Kayak ke warteg gitu ya? Iya. Ya bener juga sih, cuman itu tadi kalau ya kadang kayak kepikiran itu cara yang paling cepat. Warteg kan kayak aku harus turun dulu dari kantor, jalan kaki. Ya sebenarnya nggak jauh sih, cuman mager gitu loh. Sayang banget kalau waktu 10-15 menit itu cuman buat jalan dan pilih-pilih makanan lewat touchscreen itu. Touchscreen, ya. Ya. Tapi menurutku itu kayaknya menurutku ya kalau memilih makanan yang di warteg itu kan sebenarnya lebih sehat. Mungkin ada beberapa pilihan yang lebih sehat juga dan tentunya lebih murah gitu kan. Nah, aku juga sempat nih membaca salah satu artikel juga nih mengenai adat Molo. Nama masyarakatnya itu, nama komunitasnya Lakoat Kujawas kalau nggak salah. Nah, dia juga ya mungkin kayak kamu ya memilih makanan healthy gitu ya. Tapi kalau mereka itu sebenarnya mereka juga mempraktikkan hal itu loh. Jadi mereka punya opsi makanan sehatnya dengan ya ada ya sumber alamnya mereka sendiri gitu, karena mereka punya alam, mungkin punya sumber daya kayak misalnya mereka mau makan apa tinggal ambil gitu loh. Iya sih. Itu kayak apa ya, menyenangkan gak sih Beb? Kamu mungkin juga pernah tahu bahwa ada beberapa orang yang di perkotaan juga bikin hal serupa gitu loh, kayak ya udah panen dari kebun sendiri. Mungkin kayak gitu gak sih kalau yang aku dengar dari cerita kamu sih masyarakat adat Molo ini? Ya seperti itu sih ya, tapi kan kalau di perkotaan ya di urban kita ini kan sumbernya nggak banyak ya, jadi terbatas banget. Sedangkan kalau di adat sana kan memang sumbernya banyak nih dan mereka ya bisa tinggal ambil, tapi bagusnya mereka nih ya mereka tidak seperti orang urban ya. Apa tuh? Yang serakah untuk mengambil sumber daya terus ya digunakan rakus gitu ya. Kalau di sana kan seperlunya gitu loh. Jadi mereka tahu kalau oke, ini yang mau saya makan cuman segini nih. Meskipun ya sebenarnya dia mungkin punya kesempatan kali buat menimbun kali ya, tapi mereka nggak lakuin itu. Enggak, mereka ya kalau pengen makan
secukupnya gitu ya untuk satu makan siang gitu ya. Ya mereka bakalan ngambil mungkin secukupnya untuk satu hari aja, misalnya bukan makan siang doang, makan malam. Jadi ya nggak semuanya langsung diambil gitu loh ya. Jadi kan alamnya tetap terjaga juga kan. Iya Jadi sih. nggak semuanya langsung hilang gitu aja Iya gitu. sih, bener juga sih, itu lebih sustain gak sih jatuhnya, kayak ya kamu tidak mengeksploitasi lahan perkebunan kamu untuk sesuatu yang sebenarnya kamu nggak makan hari itu juga kan, malah jadinya ntar entah busuk kan, itu apa namanya, hasil panen yang nggak bisa disimpan lama-lama juga nggak sih, Beb? Betul ya, mereka kan nggak punya teknologi seperti kita kan yang di urban, yang dimana ya semuanya, apalagi ya kebanyakan keluarga mungkin beli rombongan gitu, beli banyak untuk mungkin 1 minggu, tapi ternyata nggak semuanya kemakan gitu, akhirnya terbuang gitu. Iya sih, bener juga. Nah, kamu cerita soal masyarakat adat Molo, terus juga tadi sempat nyebutin gimana mereka memang mengambil cuma secukupnya. Itu ngingetin Menjaga aku banget alamnya gitu ya. Iya, ngingetin aku sama bukunya Mbak Saras Dewi, judulnya ini Sembayang Bufana. Jadi Apa tuh? ini sebenarnya kumpulan esainya dia, tapi yang kayak paling relate sama cerita kamu tuh malah yang judulnya ini, Sembayang Bufana. Jadi dia pakai perspektif filsafat fenomenologis buat menceritakan kayak gimana sih hubungannya manusia dengan alam. Kenapa sih alam itu namanya Mother Earth? Kalau mungkin kamu pernah lihat di literatur dalam bahasa Inggris gitu ya kan, atau kita aja orang Indonesia ngomongnya kan Ibu Pertiwi kan, tanah air Ibu Pertiwi gitu. Kenapa kok selalu hubungannya sama ibu? Karena ya kalau katanya Mbak Yayas, panggilannya Mbak Saras Dewi, itu memang kita itu bergantung sepenuhnya sebenarnya sama alam. Bagaimana kayak seorang bayi juga sebenarnya bergantung sama ibu juga gitu. Nah, sebagai seorang ibu kan pinginnya memberikan terus-terusan ya, dan sebenarnya bumi kita pun juga bisa memberikan banyak. Tapi kalau kita memeras dia terus-terusan, bisa-bisa kita nggak bisa hidup gitu. Dan sebenarnya itu yang terjadi sekarang gak sih, Beb? Orang-orang berarti kita anak-anak yang durhaka berarti. Durhaka. Karena kita hanya mengambil dari apa yang diberikan oleh ibu, tapi tidak memberikan balik, ya ampun. Iya. Tapi mungkin apa yang dilakukan oleh masyarakat Molo itu ada apa ya? Ada punya peluang untuk mereka memberikan kembali dalam bentuk apakah mereka rutin bertani, bercocok tanam. Jadinya tetap terus-terusan ada gitu tanpa harus membabat habis ladangnya nggak sih? Karena mereka juga di sana tuh mungkin karena mereka memang sudah hidup dengan alam, dengan selaras dengan alam sudah begitu lama, jadi mereka pun punya sensing yang begitu begitu dekat dengan alam juga. Jadi ketika mereka memilih bahan makanan pun seakan mereka udah tahu gitu loh, kayak jamur mana yang sebenarnya bisa dimasak. Oh iya, betul, jamur mana yang sebenarnya beracun gitu ya. Jadi dari sana mungkin itu karena memang ada koneksi tadi yang kamu bilang bahwa manusia dan alam itu memang tidak harusnya putus gitu, tidak ada patah gitu. Ya nggak cuma diambil enaknya doang terus kemudian dibiarin gitu aja, tapi mereka juga merawat itu ya. Iya. Terus kalau masyarakat adat Molo itu sebenarnya apakah ya sampai sekarang apakah mereka tetap mencoba untuk mempreservasi itu, gimana cara membahasakan dan menjaga itu dengan ya dia cuma mengkonsumsi apa yang ada di situ, atau ya kamu tahu sendiri kan ada beberapa bahan makanan yang harus dapatnya dari luar pulaunya dia gitu. Nah ini yang membuat si adat Molo ini juga, masyarakat di sana sebenarnya dianggap sebagai warga yang miskin karena dianggap mereka tidak punya makanan yang seperti kita, yang gizinya kita maksudnya masyarakat urban yang menganggap bahwa makanan-makanan di sana tuh gizinya nggak sesuai dengan yang kita asumsi gitu. Yang kita makan, konsumsi kok jadi asumsi. Iya, jadi padahal di sana mereka juga dengan makanan yang ada sebenarnya gizinya juga terpenuhi, dan mereka kayak di sini kan kita sebagai masyarakat urban dianggapnya sehat kalau misalnya kita makan nasi gitu ya. Ada ungkapan 4 sehat 5 sempurna gitu kan, kita harus lengkap. Padahal di sana juga sebenarnya lengkap. Walaupun mereka tidak punya akses ke bahan makanan seperti kita yang dianggap sebagai 4 sehat 5 sempurna itu, mereka tetap punya pilihan makanan lain gitu ya. Misalnya instead of nasi gitu ya, instead of rice, mereka punya sagu sebenarnya, yang dimana mereka sendiri kalau makan sagu itu sebenarnya ya tetap bergizi dengan kombinasi makanan-makanan yang sebenarnya mereka juga bisa konsumsi dari si alam yang tadi itu mereka jaga gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya
kayak hemat gitu nggak sih Beb? Karena ya nggak usah ngeimpor padahal masih satu negara, maksudnya nggak usah dapat atau berusaha supaya dapat beras atau bahkan sesuatu yang bahkan nggak ada di lahannya dia gitu kan, karena dia tetap bisa konsumsi sagu itu tadi dan tetap sehat-sehat aja sampai sekarang ya nggak sih? Ya daripada kita yang tadi kamu bilang kayak kamu mau mengkonsumsi catering sehat ya. Sebenarnya itu kan ya kalau kita mengaca pada adat Molo ini, ya kita sebenarnya bisa aja melakukan itu gitu ya, bisa belajar dari mereka gitu loh. Betul juga ya. Ya kalau mungkin aku sedikit memberikan salah satu cerita dari salah satu novel yang saya kamu rata, itu juga ada pergejolakan kayak kita manusia urban, di mana ya dia punya kekangenan gitu ya, kerinduan terhadap organik gitu, karena dia pernah tinggal di pedesaan dan ibunya itu kalau masak ya dia tinggal ngambil aja dari hutan yang ada dekat rumahnya gitu ya, sampai akhirnya si manusia urban ini akhirnya mencari makanan-makanan organik dari taman gitu. Itu kan aneh ya, tapi kita kan nggak sampai sana sih gitu ya. Tapi ya itu sih, dengan tadi kamu ngomong bahwa seharusnya kita belajar dari mereka. Nah menurut kamu Beb, apa yang bisa kita pelajari? Maksudku di Jakarta aja kayak kamu lihat mana ada ladang di sini, ada kebun di sini kan. Kalau kamu ngomongnya di Jakarta itu sulit gitu. So dari apa yang kamu baca soal masyarakat adat Molo ini, ada nggak sih yang sekiranya bisa aku adopsi daripada aku langganan catering sehat yang mahal? Kita mungkin punya beberapa pilihan ya. Maksudnya ya pilihannya adalah pertama mungkin ya jangan mengkonsumsi fast food, itu utamanya ya. Kita bisa mencari substitusinya dengan ya mungkin pertama ya kita coba masak sendiri lah, dengan memilih bahan makanan yang kita butuhkan untuk meal yang pengen kita buat, dan jangan serakah tadi ya. Kayak kita mau buat satu meal gitu ya, tapi kita belanjanya banyak, akhirnya jadi food waste kan. Iya. Ya itu juga ya, jangan sampai kita belinya karena terpancing Instagram. Kayak si seleb tweet ini bikin ini deh, selebgram ini bikin ini deh, aku coba-coba terus akhirnya dia malah gagal. Kebuang kan, sayang banget ya. Iya sih. Dan itu tadi. Iya sih, bener juga. Tapi kalau kamu nyaranin soal masak sendiri, bisa aja. Kebetulan kan kayak deket kosan juga ada selain ada tukang sayur yang lewat gitu, juga ada pasar yang kayaknya walking distance sih. Kalau nggak walking distance bisa lah ya naik motor gitu ke sana dan bisa pilih-pilih sendiri, atau bahkan mungkin kadang katanya ibu-ibu yang jualan sayur di pasar tuh, kalau misalnya kita bilang ibu mau beli bahan buat masak sayur asem, jadi langsung bisa masukin ke keranjang gitu loh. Jadi kayak udah beres, tapi dengan kearifan lokal gitu kan. Kalau itu kan karena udah ada personal touch-nya. Kalau di supermarket kan memang ada juga yang pack langsung juga dipaketin kan. Dipakai. Tapi itu juga porsinya biasanya mereka tahu kan, ibu-ibunya. Iya benar, kalau cuma buat seorang doang juga dia bisa ngitungin kan. Iya ya, kalau di supermarket bisa 4-5 orang. Kebanyakan banget itu buat aku. Kayak buat orang yang jarang masak juga kan bingung ya. Porsinya semana ya, dan personal touch itu ya tadi personal touch. Ibu-ibu tukang sayurnya biasanya udah tahu nih semana gitu. Selain itu mungkin yang perlu kita pelajari dari adat Molo ini adalah mengenai ya tadi kan mereka sebenarnya merasa enough gitu dengan dengan sumber makanan yang ada. Jadi kalau dibilang mereka makanannya kurang gizi, tidak variatif. Gak juga kan ya, tidak variatif juga ya. Walaupun begitu, tapi mereka kan hidupnya tetap fine-fine aja. Mereka merasa tetap sehat dengan asupan yang kita anggap orang urban nganggapnya itu nggak bergizi, gitu ya. Padahal kita ya, kalau kita misalnya kita bisa pilih makanan yang contohnya tempe juga kan, walaupun katanya murah, tapi kan itu sumber protein. Terus juga kita bisa instead of kamu going to catering sehat, pilih salad yang pricey, bisa pilih pecel. Pecel original pecel. Iya, pecel Madiun maksudnya kan. Yang sayuran gitu. Iya ya, lo bilang kalau ngomongin kita kadang-kadang pingin makan sehat, sok-sokan pakai ala-ala barat, misal salad, ya mungkin tau lah ya, Caesar salad. Tapi padahal kita bisa bikin sendiri. Tadi pergi ke pasar, ke tukang sayur, pesen aja mau
daun seledri, daun selada atau apa gitu. Atau tadi sih pecel, itu juga salah satu kayak beneran makanan sehat. Ada pecel, gado-gado, karedok gitu kan. Dan sebenarnya itu juga memenuhi gizi si 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Kalau meskipun nggak ada nasi, tapi biasanya sih dalam gado-gado biasanya suka ada kentang, ya kan? Iya, betul. Iya juga. Jadi ya, apakah ini maksudnya adalah supaya aku mulai masak sendiri, terus makannya nggak usah fancy daripada kesehatan kantong aku jadi bermasalah gitu kan, Beb? Iya, betul. Ya, sebuah saran yang baik ya. Akan ku catat, semoga aku bisa istiqomah menjalankannya mulai minggu depan. Jadi kamu akan berhenti pesan fast food? Semoga aku bisa nggak berhenti sih, mengurangi dikit-dikit. Jadi yang hampir setiap hari mungkin jadi seminggu sekali gitu, Beb. Oke. Ya, dukung ya. Aku tunggu. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Buat kamu yang masih penasaran soal masyarakat adat Molo, kamu bisa baca artikelnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan juga buat kamu yang tertarik dengan isu-isu sosial terkait masyarakat yang termarginalkan, silakan langsung mengunjungi website projectmultatuli.org. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke kanal Potluck Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!